pengantar pendidikan Pancasila. Tentu kita sudah mempelajari terkait dengan pendidikan Pancasila, mulai dari sekolah dasar, mulai dari sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sampai hari ini materi pendidikan Pancasila ini sudah banyak kita telaah, sudah banyak kita singgung ya. Selain itu juga kita pernah mengenal dengan pendidikan budi pekerti, mengenal juga dengan istilah pendidikan moral Pancasila. Kita juga mengenal pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan lain sebagainya. Ini beberapa istilah yang pernah berada di Indonesia, pernah berada di Indonesia, istilah yang berkaitan dengan mata pelajaran atau mata kuliah terkait dengan pendidikan Pancasila ataupun dengan pendidikan kewarganegaraan. Nah, tentu pertanyaan, apakah kita ini sudah benar-benar memahami terkait dengan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya? Nah, ini menjadi pertanyaan kita bersama. Apakah kita benar-benar memahami hal itu, atau hanya sekedar kita ini tahu tanpa kita memahami, apalagi kita bisa mengimplementasikan di lingkungan sekitar kita, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila ini sebagai pandangan hidup suatu bangsa ini sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara dirumuskan. Jauh sebelum Pancasila ini dirumuskan sebagai dasar negara. Ini tentunya kita sudah memahami tentang hal ini. Jadi sejak zaman dahulu wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang tentu ini yang menjadi atau istilahnya dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia. Contohnya seperti percaya kepada Tuhan dan ajaran toleransi, kemudian gotong royong, musyawarah, solidaritas atau kesekawanan sosial dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa nilai-nilai ini yang ternyata menjadi sebuah kandungan dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian ada pertanyaan, lalu menurut Anda, apakah pendidikan Pancasila itu? Nah, ini perlu kita. Nah, pendidikan Pancasila ini adalah suatu pendidikan yang bertujuan, memiliki sebuah tujuan ya, untuk membentuk sikap, untuk membentuk perilaku. Perilaku siapa? Perilaku warga negara yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, ini jadi harapannya kita semua, teman-teman semua, setelah belajar pendidikan Pancasila ini, kita memiliki suatu sikap, memiliki perilaku yang tentu perilaku itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, Pancasila ini sebagai suatu sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi Indonesia. Jadi, setiap sendi kehidupan yang ada di negara Indonesia itu harus berdasar pada Pancasila, karena Pancasila ini sebagai sebagai sebuah sumber utama dalam bagaimana kita ini bermasyarakat, bagaimana kita ini berbangsa, bernegara. Ini harus selalu kita implementasikan nilai-nilai. Nah, dalam sila ketuhanan yang Maha Esa ini
memiliki banyak tuntunan bagi kita, di mana dalam nilai ketuhanan ini bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya, menyatakan ketakwaannya, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini nilai yang pertama, ini pengharapan kita sebagai tuntunan kita agar kita ini sebagai bangsa, sebagai warga negara Indonesia ini mampu menyatakan kepercayaan, ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita juga harus mampu menjadi manusia Indonesia yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Kemudian kita ini sebagai warga negara harus mampu mengembangkan sikap hormat menghormati, bekerja sama antar pemeluk agama, kemudian dengan antar pemeluk, antar penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Nah, tentunya yang berkaitan dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian selain itu, nilai ketuhanan ini juga menuntun kita agar kita ini mampu membina kerukunan hidup di antar sesama umat beragama. Kemudian selain itu juga agama dan kepercayaan ini harus istilahnya berkaitan dengan masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya, hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Hablum minallah, hablum minallah. Kalau dalam istilah Islam itu hablum minallah. Kemudian sila ketuhanan ini, nilai-nilai ketuhanan ini juga mengharapkan kita ini mampu mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, kemudian kita ini ada tuntunan juga bahwasanya kita ini tidak bisa memaksakan suatu agama dan kepercayaan kita kepada orang lain. Jadi ini sebagai bentuk bahwasanya kita ini harus menjaga toleransi antar umat beragama. Bagaimana kita ini bisa menjaga nilai-nilai ketuhanan ini dalam sendi kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, nilai kemanusiaan. Dan nilai kemanusiaan ini, nilai-nilai yang terkandung ini menuntun kita agar kita ini mampu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, sebagaimana bahwasanya manusia ini sesungguhnya adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita mampu memperlakukan manusia ini sebagaimana harkat dan martabat manusia itu. Nah, selanjutnya di sini juga mengajarkan bahwasanya mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi manusia itu sendiri, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya. Kemudian mengajarkan kita agar kita ini mampu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tanpa selera, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Kemudian kalau dalam kondisi bangsa Indonesia ini, bangsa Indonesia tidak boleh merasa dirinya sebagai bagian bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, ya. Jadi tidak mengkotak-kotakan kalau kita bicara negara. Jadi negara ini berdiri di atas nama kemanusiaan, tidak boleh berdiri di atas nama golongan. Nah, nggak boleh. Kemudian mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain, ya, dengan bangsa lain. Ini kita bicara kemanusiaan. Jadi kalau yang terakhir tadi itu bangsa lain, berarti kita kan atas nama manusia, atas nama kemanusiaan kita bantu. Nah, bahasanya itu. Kemudian pada nilai persatuan, sila ketiga ini mengajarkan kita, menuntut kita agar kita ini mampu menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi
Kemudian kita harus sanggup, kita harus rela berkorban untuk kepentingan negara bangsa apabila diperlukan. Nah, ya kita harus selalu siap sedia kapanpun, ya, kapanpun kita harus sanggup, kita harus rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Selain itu, kita ini harus mampu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mampu mengembangkan rasa kebanggaan, kebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Kita juga harus mampu memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini jelas ada di pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat sebagai suatu cita-cita, sebagai suatu tujuan bangsa Indonesia. Kemudian kita harus mampu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Indonesia ini banyak sekali ras, suku, budaya, agama, bahasa. Namun kalau kita sudah bicara nilai persatuan, maka kita harus bersatu atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, kita harus mampu memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya nilai keempat, nilai kerakyatan. Pada nilai ini kita harus mampu, ya sebagai warga negara ini harus mampu istilahnya setiap warga negara ini memiliki, ya, mempunyai kedudukan, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, ya. Hak, kedudukan, kewajiban yang sama. Ini perlu kita garis bawahi. Kemudian tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Kita juga tidak boleh kita harus mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kita harus musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Iya, semangatnya semangat kekeluargaan. Kita harus juga mampu menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, sebagai hasil dari musyawarah tadi yang pada akhirnya ada mufakat. Harus kita hormati dan kita junjung tinggi. Selanjutnya, kita ini dengan memiliki itikat baik dan rasa tanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan hasil keputusan. Ini sebagai bentuk tanggung jawab tadi. Kemudian kita dalam musyawarah ini harus kita utamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Kemudian setiap keputusan yang diambil harus dapat bertanggung jawab, dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kita harus menjunjung nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan kesatuan dan kesatuan demi kepentingan bangsa. Selain itu, kita harus memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Nah, ini nilai-nilai dalam nilai kerakyatan ini kita lebih menekankan kepada musyawarah mufakat. Nilai keadilan sosial, di mana nilai dalam keadilan sosial ini mengembangkan kita, ya, agar kita ini memiliki perbuatan yang luhur, yang dapat mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, dapat mengembangkan sikap adil terhadap sesama, dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dapat menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan untuk orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Nah, kita harus suka bekerja keras, kita harus suka menghargai hasil orang lain dan bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
Kita harus suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Jadi kita harus meletakkan keadilan ini untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan golongan masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah nilai-nilai tersebut sudah diterapkan dalam masyarakat? Apakah kita ini sudah menerapkan, mengimplementasikan nilai-nilai tersebut? Nah, ini yang bisa menjawab di kita masing-masing. Nah, ini fenomena di sekeliling kita ada banyak, tapi di sini saya paparkan hanya ada 6. Yang pertama, ini ada orang berbaju oranye hitam dan bertuliskan tahanan KPK. Nah, ini kalau kita bicara korupsi, sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di pusat maupun di daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai, kurang sesuai dengan moral Pancasila. Nah, bagaimana agar perilaku koruptif tersebut dapat direduksi? Maka adanya mata kuliah pendidikan Pancasila ini perlu diintensifkan di perguruan tinggi. Hal tersebut karena mahasiswa merupakan elit intelektual generasi muda, calon-calon pejabat publik di kemudian hari. Nah, jadi sebenarnya perilaku koruptif ini hanya dilakukan oleh segelintir aja oleh pejabat-pejabat publik yang tidak amanah. Tapi seperti kata peribahasa, karena nilas titik rusak susu sebelah. Hal inilah tantangan yang harus direspon bersama agar prinsip good governance dapat terwujud dengan lebih baik di negara Indonesia. Jadi fenomena korupsi ini semoga di generasi kita nanti, ketika teman-teman ataupun saya nanti yang ada di sana, ini bisa segera kita atasi. Lebih-lebih sebelum generasi kita ada di sana sudah terselesaikan kasus korupsi. Kemudian, nah, ini ada ibu-ibu yang membawa drug test ya. Ini kalau kita kasus narkoba, apabila kita lihat secara letak geografis, ini memang Indonesia merupakan negara yang strategis. Namun, letak strategis tersebut tidak hanya memiliki dampak positif, tapi juga memiliki dampak negatif. Sebagai contoh ya, dampak negatif dari letak geografis ini kita lihat dari kacamata bandar narkoba. Ini apa istilahnya, Indonesia ini sangat strategis dalam hal pemasaran obat-obat terlarang. Tidak sedikit bandar narkoba warga negara asing yang tertangkap membawa zat terlarang ke negeri Indonesia. Namun, ini yang kita sayangkan, sanksi yang diberikan terkesan kurang tegas, sehingga tidak menimbulkan efek jerah. Akibatnya apa? Banyak generasi muda yang masa depannya suram karena kecanduan narkoba. Nah, ini gambar yang keempat ini, itu menceritakan ada bom, ya, kemudian ada kebakaran, ada aparat kepolisian. Ini kalau kita lihat, menjadi masalah terorisme ini salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini. Nah, asal mula dari kelompok terorisme itu sendiri tidak begitu jelas di Indonesia. Jadi nggak jelas dari Indonesia ini kelompoknya siapa, itu tidak jelas. Tapi faktanya terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah tertangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Para teroris tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dan melawan hukum. Selain itu, mengatasnamakan agama. Mengapa mereka mudah terpengaruh pada ekstrim tersebut? Nah, ini sejumlah tokoh yang berasumsi bahwa lahirnya terorisme ini
disebabkan oleh himpitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman keagamaan yang kurang komprehensif. Terkadang ini yang membuat mereka mudah dipengaruhi oleh keyakinan ekstrim tersebut. Agama yang sejatinya menuntun manusia untuk berperilaku santun, berperilaku penuh kasih sayang, di tangan teroris, agama mengejawantahkan menjadi keyakinan yang bengis tanpa belas kasihan terhadap sesama. Seharusnya ya orang yang ketika paham agama itu tentu nilai kemanusiaannya akan semakin tinggi. Namun bagi para terorisme tidak. Nah ini kan tentu menjadi pertanyaan, apakah mereka benar oknum-oknum itu paham terkait dengan agama. Selanjutnya, nah ini yang menjadi masalah kita bersama, masalah dekadensi moral. Dewasa ini ya fenomena materialisme, pragmatisme dan hedonisme makin merajalela. Paham-paham tersebut mengikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena dekadensi moral tersebut ini terekspresikan dalam lewat tayangan berbagai macam media, apalagi hari ini media sosial luar biasa. Coba kita perhatikan tontonan-tontonan yang disuguhkan dalam media siaran dewasa hari. Begitu banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan kekerasan, melainkan juga sebuah perilaku tidak bermoral seperti pengkhianatan, perilaku pergaulan bebas, seks bebas dan lain sebagainya. Bahkan perilaku kekerasan juga seringkali disuguhkan dalam sinetron-sinetron yang notabene menjadi tontonan keluarga. Kalau kita lihat seperti itu sangat ironis. Tayangan yang memperlihatkan perilaku kurang terpuji justru menjadi tontonan yang paling disenangi. Hasil sudah dapat kita tebak. Hasil dari tontonan itu biasanya sebelum berakhir kita kan sudah tahu pasti nanti ujungnya. Nah, perilaku di kalangan remaja semakin meningkat. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mencegah makin merosotnya moralitas masyarakat. Bagaimana caranya untuk meningkatkan kontrol sosial dalam masyarakat yang notabene semakin permisif ya, semakin permisif. Apakah cukup memadai apabila hanya dilakukan dengan cara meningkatkan pelaksanaan fungsi dan peran dari lembaga sensor film dan Komisi Penyiaran Indonesia? Bukankah upaya untuk mencegah dekadensi moral tersebut juga merupakan tantangan bagi kita? Kita tidak cukup ya gantung kepada lembaga penyiaran film ya, lembaga penyiaran Indonesia LPI. Tapi kita harus mampu membentengi diri kita agar kita tidak terjerumus dalam hal-hal tersebut. Nah, permasalahan-permasalahan yang muncul di atas sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya Pancasila secara konsisten, baik oleh warga negara sendiri, oleh oknum, bahkan oleh aparatur maupun pemimpin bangsa. Jadi kita ini krisis teladan, ya, sehingga harapannya kita mampu berkolaborasi, kita sebagai warga negara, bahkan nanti suatu saat kita akan juga menjadi suatu aparatur sipil, aparatur negara. Kita harus mampu memberikan tauladan dan kita dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar kita ini tentu bisa mengatasi hal tersebut.